Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya Heru Hudaya di acara Bincang-Bincang Rektor. Karena tamu saya ada lumayan banyak, ini adalah part kedua dari sesi bersama para dekan dan juga direktur Sekolah Pascasarjana. Nah, selanjutnya saya sama salah satu dekan perempuan kita, cuma dua nih, Ibu Diah Anggraini. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak Rektor. Nah, ini kan yang kedua nih sama Ibu ya, setelah sebelumnya Pak. tentang literasi keuangan di Bincang-Bincang Rektor. Bu Dekan, kenalan sedikit dan background pendidikan terutama. Terima kasih Pak Rektor. Nama saya Diah Anggraini Hasri. Ya. Saya di UTS itu bergabung tahun 2019. Sebenarnya tidak pernah terpikirkan sama sekali Pak Rektor bahwa akan menjadi seorang dosen, tenaga pengajar yang mengabdikan diri begitu untuk sebelumnya Sumbawa. Kerja dulu ya sebelumnya ya, Bu ya? Sebelumnya saya bekerja di rumah sakit, kemudian ya lama di Jogja sekitar rumah sakit 16 di sini? Di Sumbawa? Di Jogja. Oh, di Jogja. Di Sarjito, kurang lebih saya 16 tahun di Jogja. Iya. Jadi memang tadinya logatnya ingin udah masih pure Sumbawa Pak, logatnya Pak. Tadinya ingin stay di Jogja begitu Pak. Kalau background pendidikannya S1, S2-nya saya matematika. Ya. Dan S3-nya insya Allah juga akan mengambil matematika. Insya Allah. Dan sekarang di program studi? Saya saat ini di program studi ilmu aktuaria. Nah, ini pas banget. S1, S2, S3-nya nanti kalau bisa matematika ya, ilmu aktuaria. Betul Pak Rektor. Jelasin sedikit tentang ilmu aktuaria, Bu, sebelum yang lain-lain nanti saya. Ilmu aktuaria itu merupakan salah satu cabang dari matematika, Pak Rektor. Jadi memang ilmu aktuaria itu suatu ilmu yang mempelajari tentang manajemen risiko. Nah, kebetulan sangat cocok sekali bahwa ilmu aktuaria itu ditempatkan di ekonomi. Karena kita tahu ekonomi itu berbicara tentang uang, berbicara tentang uang, tentang bisnis, dan itu perlu ada manajemen risiko untuk meminimalisir kerugian dan lain-lainnya. Jadi memang sangat bagus ditempatkan ilmu aktuaria itu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan Bu Dia adalah salah satu penggagas juga dulu ya, membuat proposal dan lain-lain ya kalau nggak salah. Benar Pak Rektor, bersama dengan Pak Lukman. Pak Lukman, ya, berdua ya kalau nggak salah. Berdua, benar Pak Rektor. Iya, yang menggagas ilmu aktuaria. Dan ini menjadi satu-satunya prodi juga, seperti yang psikologi tadi. Betul di Pak Rektor. NTB belum ada ya? Di NTB belum ada. Bahkan di Indonesia juga baru sedikit. Di NTB, di Indonesia juga masih sedikit Pak Rektor. Kalau di NTB hanya prospeknya kemana sih Bu kalau itu? Prospek kerjanya sangat luas menurut saya Pak Rektor. Jadi di perbankan bisa, kemudian di kesehatan juga bisa, kemudian di pemerintahan juga bisa. Jadi di semua aspek ilmu aktuaria ini sangat dibutuhkan. Ya. Ibu kan sebelumnya teman-teman Bu Diah ini sebelumnya wakil dekan, ya kan? Pak. Dekannya adalah Pak Jihad. Pak Jihad, tapi Pak Jihad karena beliau harus sekolah, jadi digantikan oleh beliau. Nah, pada saat dari awal berarti kan tahun 2020 ya Bu ya? Iya betul dengan Pak. Pak Jihad gitu. Pada saat mendesain FEB itu, kemudian ya ketika diamanai sebagai dekan gitu, sebenarnya FEB itu arahnya mau kemana gitu, karena tambah dengan program studi baru tadi yang Ibu jelaskan itu juga. Ya, baik Pak Rektor, untuk FEB sebenarnya arahnya memang kita inginnya itu arahnya itu sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang UTS, yaitu hilirisasi produk untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi memang kita ingin berkolaborasi dengan semua fakultas yang ada di UTS agar semua produk-produk maupun jasa yang dihasilkan oleh semua fakultas dapat dibantu untuk dimarketing oleh fakultas kami. Dan memang kami tujuannya saat ini pun sesuai dengan IKU-nya perguruan tinggi, bahwa kita harus menciptakan sebanyak-banyaknya wirausaha muda. Dan kami di FEB itu juga ada program studi, ada kewirausahaan dan bisnis digital yang memang kita arahkan untuk bagaimana nantinya agar dapat menciptakan wirausaha muda yang nantinya dapat membantu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumbawa. Jadi ke arah sana ya. Dan semua prodinya apa saja Bu di situ yang ada? Program studi di FEB itu untuk 3 program studi senior Pak Rektor, ada akuntansi, ekonomi pembangunan dan manajemen. Kemudian 3 yang terbaru yaitu kewirausahaan, bisnis digital, dan terakhir ilmu aktuaria. Meskipun sebelumnya pernah bergabung ilmu hukum di kami. Oh iya, sebelum ini ya. Sebelum berpisah menjadi fakultas sendiri. Sendiri ya. Iya betul Pak Rektor. Jadi mahasiswa juga paling banyak berarti ya, lumayan ya, sekarang 1000-an ada ya kalau total.
Betul Pak Rektor. Untuk mahasiswanya mungkin yang paling banyak di FEB. Paling banyak di Saat FEB ini ya. dengan program studi terbanyak yaitu program studi manajemen. Manajemen ya, Ya, banyak tetap sekali. menjadi prodi Primadona ya. unggulan. Kenapa Bu Betul. manajemen itu menjadi program studi unggulan kalau menurut Ibu analisisnya? Kalau dari diskusi-diskusi kami dengan mahasiswa ya Pak Rektor ya, bahwa dengan program studi manajemen itu dibutuhkan di semua lini gitu ya. semua bidang, betul Pak Rektor. Jadi tidak hanya di perbankan, Ya. kemudian di pemerintahan juga, di pendidikan juga jadi bisa masuk ke semua. Jadi bidang lini. pekerjaannya lebih luas Betul, gitu lebih ya. luas, Pak. Mungkin dia juga mau jadi bos, jadi Benar, entrepreneur Pak. ya. Manajer, kemudian Manajer. direktur suatu perusahaan itu ya hal-hal yang sangat bisa Iya, untuk iya. Tapi program unik ini studi tadi manajemen. aktuaria ya. Dan kemudian bisnis digital. Itu ke arah mana tuh Bu Dekan? Kalau bisnis digital itu arahnya ke digitalisasi bisnis begitu Pak Rektor ya, karena saat ini kan sudah eranya teknologi, jadi sudah tidak lagi ada sudah tidak lagi yang tipenya Peminatnya juga konvensional. lumayan menaik ya di situ ya, Bu ya? Untuk bisnis digital salah satu program studi baru dengan peminat yang cukup banyak menurut saya Pak Rektor. Iya, Ya. 2 kelas. Iya, Hampir 2 ditambah kelas lebih. satu kelas Tambah paralel. satu kelas Betul. paralel ya. Betul Pak Rektor. Kemudian kewirausahaan juga. Kewirausahaan juga peminatnya juga banyak karena memang sebenarnya ada beberapa diskusi kami dengan mahasiswa mengapa memilih kewirausahaan bisnis digital seperti itu Pak. Jadi memang dilihatnya karena mereka tidak harus membuat skripsi gitu dengan Oh ternyata itu berpengaruh ya teman-teman, betul, Pak mungkin Rektor. para dekan Betul, yang Pak lain. Rektor. Ternyata kalau orang ditawarkan tidak membuat skripsi itu lumayan itu juga efektif Betul, ya Pak gitu ya. Rektor, ya. Karena menurut saya pribadi pun tidak semua orang punya kapasitas kemampuan dalam menulis. Nah, Betul. mungkin mereka punya kelebihan di tempat lain. Nah, jadi saya menganggap bahwa ya tidak semua lulusan kita harus bisa menulis, tapi setidaknya mereka kalau seandainya pandai berbisnis, berarti bisnisnya yang harus mereka optimalkan. Kalau seandainya mereka pandai untuk merencanakan suatu bisnis, ya berarti mereka harus menjadi bisnis planner untuk yang lebih bagus seperti Dan itu. ini Pak. dimungkinkan juga dengan peraturan. Betul, Pak Peraturan Rektor. kita maupun di atasnya ya. Kemarin ramai banget ya Bu Dekan terkait Iya. dengan menghapuskan skripsi oleh menteri itu ya. Betul Pak. Dan itu menjadi ini. Dan itu kemudian menjadi daya tarik ya. Betul, Pak untuk Rektor. mereka bisa datang. Bu, sekarang saya mau bicara soal masalah dosen-dosen kita nih Iya. Bu. Selama ini dari didirikannya UTS kemudian sampai sekarang gitu ya. Sebenarnya kiprah dosen-dosen kita selain pendidikan teaching gitu ya di dalam kampus itu sudah bagus, kemudian penelitiannya juga, tapi pengabdian masyarakatnya biasanya dosen-dosen kita itu ilmu ekonomi loh, pasti harus di dalam masyarakat atau di industri gitu ya. Itu gimana selama ini? Betul Pak Rektor. Kami untuk keterlibatan dengan tugas kami ya Pak Rektor sebagai dosen di salah satu Tridharma pengabdian kepada masyarakat, kami dilibatkan dalam berbagai aspek. Misalkan kami itu setiap tahunnya dilibatkan dalam survei pasar dan itu akan erat kaitannya nanti dengan bagaimana inflasi suatu daerah seperti itu Pak Rektor. Kemudian kerjasama kami juga dengan Bank Indonesia. Ya, okay. Nah kemudian berikutnya juga kami dilibatkan oleh KPP, kantor pajak seperti itu untuk mengedukasi masyarakat, membantu masyarakat dalam pelaporan program pajak. Studi akuntansi ya, dan tidak hanya dengan akuntansi, jadi semua mahasiswa kami di FEB itu semua terlibat dalam relawan pajak. Jadi memang di-hire oleh pajak setiap tahunnya untuk menjadi relawan pajak, dan itu tidak harus mereka dari program studi akuntansi, tapi manajemen, ilmu aktuaria, bisnis digital pun juga bisa terlibat seperti itu. Kemudian berikutnya lagi yaitu terkait dengan investasi daerah Pak Rektor. Jadi karena kan sumber pendapatan daerah itu sebenarnya terkait dengan investasi dan pajak daerah Pak Rektor, dan kami dilibatkan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dalam bagaimana caranya kita untuk membuat izin usaha kemudian sampai dengan pelaporan LKPM-nya, karena meskipun masyarakat karena di Sumbawa itu banyak sekali usaha-usaha, tetapi dari hasil penelitian kami pun ternyata masih banyak usaha yang tidak berizin. Nah, padahal kalau seandainya usaha tidak berizin dan tidak melaporkan realisasi investasinya, itu berdampak pada kurangnya realisasi investasi daerah. Dan itu terkait dengan Ibu RPJMD. terlibat dalam penyusunan kebijakan itu ya? Kalau dosen-dosen kita ya? Sejauh ini untuk
kebijakannya tidak, Pak Kajian Rektor. mungkin ya, Jadi atau lebih sifatnya kita kegiatan-kegiatan. mengedukasi, membimbing masyarakat sama halnya dengan tech center tadi, Pak Rektor. I Jadi see. kita membimbing masyarakat Layanan. bagaimana cara membuat izin usahanya, baik itu PT maupun yang persorangan, kemudian sampai dengan pelaporan LKPM-nya. Nah, ini yang paling susah kita ini kan ke masyarakat, Pak Rektor, karena ada beberapa masyarakat yang masih beranggapan bahwa nanti LKPM itu erat kaitannya dengan pajak, padahal itu menurut saya hal yang berbeda gitu. LKPM sendiri, pelaporan pajak pun sendiri, seperti itu. Bu Dekan, salah satu hal yang notable yang menurut saya sangat ini adalah pencapaian ya di bawah kepemimpinan Bu Dekan itu adalah diraihnya kita mendapatkan hibah ya, beberapa hibah. Satu hibah PKKM ya. Ya, PKKM. Yang kedua adalah hibah AKPT ya. AKPT dan yang terakhir. Wah, ada 3 kali ya. Iya, ini luar biasa ini. Cerita dong output dari hibah-hibah itu apa yang kemudian yang kita dapatkan gitu Bu dengan hibah-hibah tersebut. Ya, terima kasih Pak Rektor. Untuk hibah PKKM sendiri outputnya luar biasa bagi Banyak kami ya, fakultas, betul. begitu Pak ya. Yang pertama kita sebelumnya tidak punya lab seperti itu Pak. Jadi sekarang sudah Kita ada punya laboratorium lab digital, betul ya. Pak. Ya, betul. Ada lab digital, kemudian dan itu lab digital itu masih digunakan sampai saat ini terkait dengan kegiatan pelatihan dan sertifikasi MOS. Dari Microsoft. teman-teman OMTC juga ya. Betul, Pak. Betul. Kemudian berikutnya lagi yang tidak kalah penting yaitu pengembangan SDM dosen, Pak. Ya. Pengembangan SDM dosen. Jadi Ada kami berapa itu Bu ya? sertifikasi ada sekitar 17 sertifikasi dengan jumlah dosen yang tersertifikasi adalah 27 dosen. Dan itu bukan hanya nasional ya Bu kalau tidak salah Ya, ya. ada yang internasional, ada yang BNSP juga. Dan itu nilainya kan mahal, satu sertifikasi bisa. betul, Pak, ada yang sampai 9.100.000 per sertifikasinya. Wah, 9 Jadi jutaan. Tapi ya. karena hibah itu alhamdulillah kita bisa dapat. Alhamdulillah terbantukan. Tahun 2020 itu kita hanya punya 1 dosen yang tersertifikasi Bu Yaya BKP, tetapi dengan adanya PKKM itu 27 dosen. 27 dosen dan ada 4 staf. kalau bisa staf ya, ada 4 staf. Ada 4 saat itu ada 6 staf, karena kami punya 6 staf. 6-nya itu pernah sertifikasi, kemudian saat ini yang tersisa tinggal 3. Iya. Iya, 3. Jadi internasional juga ada dan nasional ya, BNSP ya. Betul, Pak Rektor. Oh, itu berarti pengembangan SDM ya Bu ya? Iya, pengembangan SDM. Lanjutnya? Kemudian selain itu juga terkait dengan penjaminan mutu kita di fakultas, begitu Pak Rektor ya. Jadi di awal sebenarnya yang paling berharga menurut kita tuh ilmu, Pak Rektor, ilmu. Jadi dengan adanya PKKM, kemudian hibah KPT dan sebagainya, kita dapat memperoleh banyak ilmu masukan dari berbagai kampus orang, luar, dari kampus, begitu Pak Rektor, kampus yang memang besar ya itu ya. Kampus besar ada dari UGM, Betul. dari BINUS, kemudian dari UB dan sebagainya, dan itu dampaknya luar biasa baik dalam kurikulum kami di fakultas, karena terutama di hibah KPT Pak Rektor. Jadi itu melakukan rekonstruksi kurikulum agar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian pemerintahan maupun industri. Kemudian selain itu mahasiswa juga Pak Rektor. Nah, itu dampaknya juga besar. Dulu di tahun 2020 kita sudah berusaha untuk mendorong mahasiswa untuk mengikuti pertukaran mahasiswa seperti Pak Rektor, tapi memang tidak ada. Nah, semenjak adanya PKKM, awalnya di PKKM itu 3 mahasiswa yang ikut pertukaran mahasiswa. Dengan adanya itu mereka bercerita ke teman-temannya. Akhirnya di tahun 2023 kita punya 9 mahasiswa yang ikut pertukaran mahasiswa, baik dengan menggunakan biaya PKKM maupun yang dari PMM, yang dari MBKM. Dikti ya. Betul, Pak Rektor. Dan itu menjadi daya tarik tersendiri untuk mahasiswa. Jadi mereka berlomba-lomba ingin merasakan nih menjadi mahasiswa di kampus lain gitu. Agar di mana aja kita mahasiswa kita? Kalau yang tahun pertama di UNSUD, kemudian ada Universitas Multimedia Nusantara, di UNRAM juga ada. Kemudian yang terakhir mengikuti flagship MBKM itu di Universitas Negeri Malang. I see. Jadi mereka bisa merasakan bagaimana di tempat yang lain gitu ya, dan betul Pak Rektor, punya banyak teman gitu ya, tahu bagaimana orang lain, sistem pendidikan dan lain sebagainya. Dari mereka itu mereka sampai pernah memberitahu saya begitu Pak Rektor ya.
kami sebenarnya kualitas kami sama dengan mereka, Bu. Hanya saja kami itu mungkin fasilitasnya kurang. Nah, jadi saya yakin gitu dengan meskipun kualitas fasilitas kita kualitas terbatas gitu ya, ya, tapi kita punya mahasiswa yang punya kualitas yang juga bisa bersaing di luar sana. Gitu, saya percaya itu karena ya, kita terbukti banyak sekali alumni-alumni kita yang sudah berkiprah di berbagai bidang nasional, internasional bahkan ya. Iya, betul, Pak Rektor. Baik. Terima kasih Bu Dekan ya kasih, sudah Pak. memimpin Fakultas Ekonomi dan Bisnis, fakultas yang juga salah satu kebanggaan kita yang dosennya luar biasa, mahasiswanya juga lumayan banyak gitu, dan juga punya rasa ingin membantu banyak hal tadi ya soal masalah bagaimana penerapan ilmunya ya. Betul, Pak Rektor. Di masyarakat, di pemerintah daerah maupun di industri, Bu ya. Makasih Bu Dekan. Terima kasih banyak Pak Rektor. Selanjutnya saya ingin berbincang dengan Pak Dr. Supriyadi sebagai Dekan Fakultas Hukum, fakultas yang baru saja kita resmikan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Rektor. Luar biasa. Kita bajunya sama nih, biru, tapi bukan mendukung salah satu paslon. Nggak ada hubungannya. Iya. Baik, Pak Dekan cerita sedikit background pendidikan dan kemudian mungkin bolehlah pekerjaan sebelum-sebelumnya. Baik. Silakan. Terima kasih Pak Rektor. Alhamdulillah. Mengenai background pendidikan, alhamdulillah saya lebih besar pendidikannya itu di dalam negeri semua Pak Rektor. SD dalam negeri, kemudian S1, S2, S3 dalam negeri. Cuma SMP dan SMA-nya saja di luar negeri. Ya, maksudnya swasta. Jadi bukan luar negeri di Korea. Jadi S1 saya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusannya perbandingan mazhab dan hukum. Masya Allah. Di Fakultas Hukum dan Syariah UIN Sunan Kalijaga. Ya. Kemudian S2-nya itu hukum keluarga di UIN Mataram dan S3-nya di UNRAM. Tepatnya di Prodi Hukum dan Masyarakat. Baru saja lulus tahun 2023 kemarin. Ya. Kemudian jadi dosen itu sebetulnya dari tahun 2008 Pak Rektor. Semenjak tamat S1. Di mana dulu awalnya Bang? Awalnya dulu di Universitas Samawa, di UNSA. Di UNSA ya? Oh ya. Kemudian di STKIP. Tapi waktu itu memang masih boleh lah S1 ya untuk mengajar. Masih gitu belum ya. ada aturan yang melarang S2 untuk gitu ya. S1 mengajar. Ya. Waktu itu juga di Hamzan Wadi, ya Selong kampusnya di Sumbawa. Oh iya. Bersama Pak Dr. Yung. Dr. Yung ya. Oke. Dan kuatnya beliau di sana. Pada Cendekia sekarang. Iya. Kemudian di IAIH Pancor juga kampusnya di Sumbawa. Pernah juga jadi dosen di situ sampai di UNSA sampai tahun 2012. Ya. Oh iya. Kemudian ada aturan dosen harus S2. Betul. Kemudian lanjut lagi S2 tahun 2012 di UIN Mataram. Selesai 2014. Ya. Habis 2004 kuliah S2. Pak Yung kontak saya, ayo cepat selesai katanya. Kita mau mendirikan kampus. Kampus apa itu Pak? Kampus ya ilmu hukum katanya. Iya. Awalnya begitu. Iya. Tapi lama-kelamaan berubah menjadi ISBUD. Ya. Di situ ada 7 program studi dan 3 fakultas. Ya. Jadi kita di situ 2014, kemudian sampai dengan 2020. Betul. 2 ya. Merger dengan UTS. Betul. Nah, jadi itu awal ceritanya dulu dari tersebut. Ya. Kegiatan profesional selain dosen? Dari 2016 aktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumbawa sebagai sekretaris. Dari 2016 itu sekretaris ya? Wah, sekretaris abadi kayaknya. Sekretaris abadi, sudah 2 periode. 2 periode ini beliau ya. Jadi aktif juga di kegiatan-kegiatan organisasi lain seperti Majelis Ulama Indonesia. Betul. Sesuai dengan background kita di bidang hukum, saya di situ sebagai Komisi Hukum dan Perundang-undangan. Ya. Kemudian aktif juga di Dewan Masjid Indonesia, ya sebagai sekretaris dan di organisasi-organisasi yang lain. Masyarakat Sumbawa ini mengenalnya sebagai Ustadz Supriyadi ini, karena beliau ini pendakwah juga di berbagai tempat.
Nah sekarang Pak Dekan bertugas sebagai dekan gitu ya, di Fakultas Hukum, fakultas yang kita cita-citakan dari awal. Memang sebelumnya harus bergabung dulu dengan FEB karena untuk alasan akreditasi dan sebagainya. Sekarang sudah terakreditasi baik, nilainya juga udah mendekati, itu baik sekali itu sebenarnya. Kalau lebih banyak lagi lektornya dan doktornya, insya Allah saya nggak ragu sekali nanti Fakultas Hukum ini, khususnya Prodi Hukum, itu bisa baik sekali, minimal itu baik sekali, bahkan bisa unggul kalau menurut saya, karena dengan kualitas. Bang, cerita tentang Prodi Ilmu Hukum sih, sebenarnya ada apa saja di Prodi itu? Baik, terima kasih Pak Rektor. Jadi ini saya sebut Fakultas Hukum itu istimewa sekali. Kenapa demikian? Karena satu-satunya fakultas yang prodinya cuma satu. Betul. Jadi yang lain lebih dari satu, Fakultas Hukum hanya satu. Namun insya Allah ke depan kita akan adakan pengembangan, baik mengadakan prodi baru ataupun mengadakan kerjasama yang sifatnya bisa mendukung jalannya prodi. Prodi Ilmu Hukum ini, sebagaimana yang saya katakan tadi, tidak lepas dulu dari sejarahnya dari ISBUT yang sudah berdiri dari tahun 2014. Betul. Kemudian kita merger ke UTS dan dosennya itu saja sih, tidak ada yang tambah, tidak ada yang kurang. Kemudian bicara tentang sumber daya manusia, kita di Fakultas Hukum, alhamdulillah sekarang sudah ada 3 doktor ya, dan 1 sedang dalam proses sebentar lagi jadi 4 ya. Insya Allah di tahun 2024 ini sudah ada 4 doktor. Alhamdulillah. Sehingga untuk meningkatkan tadi apa yang dikatakan Pak Rektor, akreditasi dan kualitas yang lain, insya Allah bisa terkejar di 2024, 2025 dan seterusnya dengan sumber daya yang kita miliki. Kemudian mahasiswa kita saat ini ya, karena satu prodi ada sekitar hampir 200 orang ya. Terkait dengan mahasiswa juga mereka sangat berprestasi. Ada juga sekarang yang ikut pertukaran mahasiswa, 2 orang di Universitas 11 Maret dan di Unpad Pajajaran di Bandung. Insya Allah nanti kita akan lepas ya untuk berangkat dalam semester genap depan. Pak Dekan, kalau berbicara prodinya itu sendiri, bidang keilmuannya apa saja di Fakultas Hukum? Ya, kita di Prodi Ilmu Hukum itu konsentrasinya ke hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara, ya. Dan ini memang kebutuhan masyarakat. Itu sudah dibagi-bagi dosen-dosennya ya? Ya, memang. Kalau Pak Dekan ke arah mana? Kita ke perdata. Perdata. Pak Yung? Pak Yung beliau administrasi negara dan tata negara. Bu Gea? Bu Gea itu pidana. Pidana ya. Pidana. Pak Dianto pidana juga. Tata negara ya? Ya, tata negara. Tata negara ya. Pak Dr. Yamin. Pak Doktor, calon Doktor Fitra? Fitra, beliau ke tata negara juga. Tata negara ya. Jadi sudah ada konsentrasi, sudah ada cabangnya ya? Masing-masing. Iya. Jadi konsentrasinya begitu mahasiswa nanti cenderungnya kemana, sudah ada para pembimbingnya masing-masing. Dan Fakultas Hukum ini dosen-dosennya menariknya adalah mereka praktisi gitu ya. Ya, banyak benar. Oh ya, kita punya LBH, cerita tentang LBH kita Bang. Jadi di samping kita secara akademik di Prodi dan Fakultas, dia punya LBH, namanya LBH Olat Maras, yang itu anggotanya adalah dosen-dosen hukum, dan juga ada juga praktisi dari luar yang kita ikut sertakan, karena memang kami sejauh ini dosen-dosen belum memiliki izin untuk beracara. Sehingga harus ada teman-teman lain yang kita ajak untuk bergabung. Tapi itu alumni kita juga. Alumni kita juga yang sudah memiliki izin untuk beracara sebagai advokat, yang untuk bisa mendampingi klien ke pengadilan. Dan kita juga punya program kerjasama dengan apa disebut PKPA ya kalau benar. PKPA ya, jadi ini adalah ajang bagi mereka yang ingin menjadi advokat. Iya. Ya, jadi mereka bisa melanjutkan studi dan bisa menjadi advokat. Ya. Baru-baru ini LBH Olat Maras ini jadi naik daun teman-teman ya, karena sedang membela ataupun memperjuangkan hak-hak masyarakat ya. Benar. Ini kan. Karena namanya lembaga bantuan hukum ini kan memang diminta ataupun tidak diminta oleh masyarakat untuk kemudian melakukan pendampingan hukum ya. Gitu ya. Dan itu teman-teman kita semua dosen yang dan alhamdulillah ya, semenjak Olat Maras LBH Olat Maras ini didirikan sampai dengan hari ini full dengan pengaduan masyarakat. Dan itu kita tindak lanjuti. Ada sekarang sampai yang sedang dibawa ke petun
Pengadilan Tata Usaha Negara yang terkait dengan hak-hak masyarakat yang terabaikan dan lain sebagainya. Ya, kita mendampingi sampai ke proses pengadilan. Ini memang dibutuhkan ya Bang. Kalau sekarang ini pengen dapat komentar ataupun pendapat dari Pak Dekan. Gimana sih sekarang kondisi hukum kita ini Bang? Ya. Di Indonesia ini secara umum. Benar Pak Rektor. Jadi memang seiring dengan perkembangan zaman, teknologi dan lain sebagainya, persoalan hukum ini semakin kompleks. Jadi aliran konservatif dulu yang mengatakan bahwa hukum ini berdiri sendiri itu sebenarnya sudah tidak relevan lagi. Karena bagi saya keberadaan hukum di UTS itu jual biasa sekali. Kenapa bisa mengintegrasi keilmuan. Ya, tadi Pak Dekan ya Pak Roni tadi sudah mengatakan bahwa semua ilmu itu harus terintegrasi termasuk dalam bidang hukum. Ya bayangkan saja umpamanya bagaimana kemudian perkembangan artificial intelligence sekarang umpamanya bagaimana itu di dunia hukum juga berpengaruh Pak Rektor. Ya kemarin juga sempat kita uji tesisnya siapa itu? Dari salah satu dari TV One juga kan? Dari TV One bicara tentang artificial intelligence. Presenter tentang artificial intelligence itu. Pak Dekan cerita sedikit deh. Untuk bagaimana hukum bisa kemudian menggunakan itu. Jadi kemarin ada teman-teman dari Jerman itu datang waktu kita masih kuliah di Unram itu mengajak untuk menolak perkembangan atau penggunaan AI ini di dunia hukum. Bagaimana penyelesaian hukum yang menggunakan ini. Taruhlah umpamanya mobil yang tidak punya sopir. Tiba-tiba dia menabrak anak di jalanan. Siapa yang akan dituntut gitu ya. Ini menjadi perdebatan hukum di masa depan. Kemudian juga bagaimana yang kemarin di pengadilan pernikahan online. Jadi nikah nggak perlu ketemu, online aja, gitu ya. Online saja, itu kan dibahas juga di bidang hukum, bagaimana solusinya. Karena ini nggak bisa lepas juga kita dari pertemuan. Karena setiap hari apa yang dulu menjadi mimpi bagi orang sekarang menjadi kenyataan. Yang dulu tidak pernah dihadapi di dunia hukum sekarang menjadi ada. Memang ada dalam kaidah dalam hukum itu, ya dalam spesifiknya dalam hukum Islam umpamanya. Taghayyarul ahkam fi taghayyuril amkan wal azman wal. Jadi hukum itu berubah juga sesuai dengan tempat, sesuai dengan waktu, sesuai dengan perkembangan. Harus menyesuaikan diri dan adaptif gitu ya dengan adanya seperti itu. Nah, ini perkembangan yang kemudian harus diantisipasi ya, Bang. Tapi kemudian kemarin kalau kita lihat ya teman-teman sekarang lagi musim pemilu ya. Salah satu topiknya itu ada supremasi hukum. Hukum. Nah, itu dia Pak Dekan, mungkin harapan lah dari saya dan seluruh kita semua, kita harus mendidik betul anak-anak kita ini benar-benar menegakkan kebenaran dan keadilan gitu ya. Nanti ke depan barangkali mereka kan bisa berkiprahnya apa saja sih Pak Dekan kalau di bidang hukum itu biasanya kalau lulusan kita? Jadi sangat luas ya. Nah, lulusan hukum ini sangat luas. Ya bisa kejaksaan, kemudian kehakiman, kemudian kepolisian juga ya. Dan yang menarik kemarin saja ini baru datang alumni kita yang anggota TNI. Oh, dari TNI. Dari TNI. Berarti perwira dia ya? Sudah S1 berarti kan? Ya, sudah S1 dia bisa melanjutkan jenjang karirnya. Itu perwira itu. Kalau misalnya Letnan 2 kalau keluarnya ya, Letda langsung. Jadi beliau bercerita, Pak dosen katanya, semenjak saya S1 ini saya jadi sibuk. Oh gitu. Sibuknya kenapa, Komandan? Ya karena saya dipanggil oleh komandan untuk memberikan sosialisasi di sana sini karena memang kebanyakan anggota ini tidak S1. Iya, gitu. Masih belum. Kalau mereka kan dari SMA biasanya masuk ke sana. Wah, jadi ini sangat peluang besar ya untuk ke depan. Dan tentu saja advokat. Benar. Nah, itu advokat itu juga menjadi minat yang luar biasa dari alumni. Di samping juga bisa ke tempat-tempat yang lain kan sebenarnya jadi guru juga bisa. Bisa. Dan bahkan yang jadi pengusaha juga ada Pak Rektor, alumni kita. Jadi yang sangat real di depan mata itu ada di kantin depan Fakultas Hukum itu ada Pak Sujono namanya. Itu alumni kita pertama. Oh iya. Itu beliau Mas Sujono, bisnis itu. Bisnis. Nah, jadi SH itu bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana ya. Jadi ini siapa buat masyarakat Sumbawa khususnya atau seluruh masyarakat jangan ragu untuk masuk ke Fakultas Hukum kita. Pak Dekan, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak Dekan Mitra Anggara
sama seperti pertanyaan teman-teman yang lain, mungkin diperkenalkan diri dulu, background pendidikan khususnya. Baik, terima kasih banyak Pak Rektor atas kesempatannya. Ini mungkin yang keempat kali saya yang sudah mengikuti kegiatan BBR bersama Pak Rektor. Baik, perkenalkan, nama saya Mietra Anggara. Saya dari Fakultas Rekayasa Sistem. Kebetulan background saya di Teknik Mesin. Kebetulan S1-nya di Malang juga, di Universitas Widya Agama Malang. Lanjut ekspansi ke sampingnya, nggak jauh di Universitas Brawijaya, kebetulan di Teknik Mesin juga. Nah, untuk minat atau konsentrasi yang saya tekuni sama di S1 dan S2 itu di konversi energi, Pak Rektor. Pak Dekan sebagai Dekan, kapan ya lupa saya, tahun 2000? Nah, jadi kalau kita bercerita, proses menjadi Dekan ini di tahun 2021, Pak Rektor datang di tahun 2020, pada saat itu masih Fakultas Teknik Pak Rektor. Betul. Fakultas Teknik, dan karena melihat Pak Rektor melihat perkembangan teknologi sekarang ini sudah semakin luas, Pak Rektor ingin mengelompokkan rumpun keilmuan sehingga FT ini dimekarkan, dikembangkan menjadi 2 fakultas. Yang salah satunya itu Fakultas Rekayasa Sistem, tepat di 30 Juni 2021 FT Mekar gitu Pak Rektor. 30 Juni ya, masih ingat ya, nanti dengan Pak Dedi ini. Jadi Pak Dekan waktu itu ada berapa prodi? Jadi di FRS tahun 2021 itu masih 4 program studi, yaitu teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, dan informatika. Betul. Kemudian, nah di tahun 2022 kita ada penambahan 1 program studi, yaitu teknik sistem energi. Betul. Gitu, dan itu juga satu rumpun semua ya, semuanya bisa ini ke rekayasa sistem. Berkolaborasi. FRS itu apa sih Bang? FRS ini luar biasa sekali. Ya, kalau fakultas teknik mungkin masih umum juga. Kalau ini sudah fakultas rekayasa sistem, memang tidak biasa yang dibuat oleh Pak Rektor ini. Artinya sudah fokus ke satu bidang, khususnya di rekayasa sistem. Jadi melihat dengan perkembangan teknologi atau era globalisasi sekarang, karena pada saat itu masih masuk kategori 4.0, ya, revolusi industri, ya berarti perkembangan teknologi baik di dunia maupun khususnya di Indonesia dan paling khusus di Sumbawa ini menjadi poin penting. Mungkin Pak Rektor ada slogan saat itu, membumi dan mendunia. Nah, membuminya melihat permasalahan sesuai dengan FRS ini punya visi juga meningkatkan atau membuat sesuatu atau rekayasa teknologi yang berkearifan lokal gitu Pak Rektor. Jadi melihat permasalahan-permasalahan di masyarakat, ini sentuhan teknologi, inovasi yang membantu sehingga rekayasa ini hadir gitu Pak Rektor. Sehingga sistem ini mulai dari awal mengidentifikasi sampai dia menjadi satu kesatuan, bisa mengatasi atau memberikan atau mempermudah lah, atau memberikan sebuah sesuatu yang punya nilai membantu masyarakat sebenarnya. Itu kalau membuminya Pak Rektor. Mendunianya? Nah, kalau mendunianya itu dari beberapa dosen kita ini tentu melihat permasalahan-permasalahan dunia, Pak Rektor. Salah satunya yang paling sederhana yang kita hadapi saat ini terkait kebutuhan energi, gitu. Baik dari sisi energinya mungkin bahan bakar yang semakin lama, khususnya kita dari energi fosil, mungkin 20-30 tahun akan habis. Sekarang pemerintah kan ekspansi ke tenaga listrik. Nah, itu salah satu produk yang dihadirkan, mungkin salah satu inisiasi dari Pak Rektor kayak sepeda motor listrik. Itu Pak Rektor yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Tadi 2 dekan ini Pak Roni dan Pak Dr. Supriyadi, kita punya program studi informatika, dan salah satu topik disebutkan oleh beliau berdua ini AI gitu ya, Artificial Intelligence. Itu gimana tuh teman-teman di prodi informatika? Betul Pak Rektor. Jadi di informatika ini itu menjadi salah satu konsentrasi kita, itu selain dari RPL, jaringan, dan salah satunya adalah AI, Artificial Intelligence. Nah, memang ini yang disiapkan oleh para dosen kami untuk sekarang meneliti dan mengembangkan Artificial Intelligence untuk baik mahasiswa dan untuk kemudahan di masyarakat sebenarnya. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan kami yang kami lakukan. Salah satu di pengabdian masyarakat baru kemarin kami lakukan. Kami melakukan kegiatan di khususnya pengabdian kami kalau biasanya di desa, di pemerintahan, kalau sekarang beda, kami kepada siswa-siswa SMA SMK Kabupaten Sumbawa.
kami mengajak para siswa ini kita motivasi dan bisa kita berikan edukasi terkait pentingnya di zaman era globalisasi. Salah satunya penggunaan artificial intelligence. Oh, AI itu ya, ChatGPT, semuanya Pak Rektor. Dan lain-lain. Lain-lain itu kita banyak banget semua. sebenarnya. Ada Canva kalau kita gunain ya sekarang betul. Untuk aplikasi-aplikasinya ada banyak sekali. Ya. Itu berarti tantangannya luar biasa informatika. Tantangannya luar biasa Pak Rektor. Dan termasuk yang paling banyak ya informatika. Iya betul Pak Rektor. Ya? Jadi setiap tahun ini informatika ini paling sedikit itu menerima mahasiswa itu 3 kelas. 3 kelas ya? Berarti 90-an ke atas. 90-an ke atas. Karena memang mereka melihat masa depannya memang di situ ya. Betul Pak Rektor. Kayak gitu ya. Karena dari sisi target lulusan mahasiswa informatika ini ya dengan yang lain itu sama. Artinya betul. Bekerja di mana saja. Iya, betul. Semua sektor dibutuhkan orang informatika. Bahkan teman-teman tadi Pak Roni mengatakan di psikologi itu butuh juga gitu. Betul Pak Rektor. Di hukum juga butuh ya. Betul Pak Rektor. Lalu kemudian prodi yang lain nih Bang, apa notable ini? Misalkan teknik elektro gitu. Teknik mesin dan industri ini. Nah, teknik mesin dulu. Ini karena Pak Dekan adalah seorang mechanical engineer sini. Ya. Jadi di teknik mesin ini kita memang punya 3 konsentrasi. Ada yang bidang perancangan, desain, terus ada bidang manufacturing, dan yang terakhir adalah konversi energi Pak Rektor. Nah, memang di teknik mesin ini menggunakan prinsip fisika, prosesnya dari analisis, terus mendesain sampai dengan terakhir itu mengevaluasi atau memonitoring kegiatan mekanis. Banyak teknologi tepat guna yang dihasilkan oleh Pak Dekan ini. Karena rekayasa sistem, outputnya yang diinginkan Pak Rektor, ini saya masih ingat, harus ada inovasi-inovasi yang diciptakan oleh Fakultas Rekayasa Sistem. Beliau tidak menyebut prodinya tapi fakultasnya. Artinya kami harus ada kolaborasi dan sinergi. Tidak hanya dan itu udah banyak saya lihat. Ya, apa itu aja memang Bang? Target kami Pak Rektor. Memang output atau luaran yang ingin kami hasilkan dari semua dosen ini, memang kita harus berkolaborasi karena tidak bisa berdiri sendiri. Orang mesin harus kolaborasi dengan elektro dan informatika, serta dari prodi yang lain juga sebenarnya Pak Rektor. Kami punya andil banyak sebenarnya. Gitu. Nah, ada beberapa produk inovasi yang target kami sudah sampai ke hilirisasi gitu Pak Rektor, yang masih juga proses di riset karena prosesnya masih panjang. Salah satunya tadi kayak motor listrik itu, listrik. Tidak meskipun sudah kita produksi Pak Rektor, masih kami di teknik mesin itu juga meneliti terkait desain, ya menghitung kekuatan dari rangkanya, ya kebutuhan desain yang menarik itu seperti apa, itu masih kami hitung, masih diteliti oleh mahasiswa karena menghitung kekuatan berarti menghitung harga bahan gitu. Betul. Ergonomis ya. Ergonomisnya itu. Kenyamanannya juga kita hitung. Baik di industrinya untuk ergonomisnya dan di teknik mesin ke kekuatan bahan. Nah, itu untuk motor listrik. Jadi dikembangkan terus Pak Rektor, tidak berhenti gitu. Nah, terus selanjutnya kalau kita di teknik mesin juga karena bidang-bidang kita ini memang konsentrasinya berbeda di konversi energi, ya, kita juga ada yang mengarahkan ke briket yang sudah yang bermutu tinggi gitu Pak Rektor. Itu dari bahan apa itu briketnya Pak? Yang sudah kita teliti nih Pak Rektor yang bagus itu dari beberapa bahan yang ada di Sumbawa, itu dari cangkang kemiri Pak Rektor. Cangkang kemiri ya. Cangkang kemiri itu sampai 3 jam 40 menit. Hampir 4 jam Pak Rektor. Oh, untuk sampai habis itu? Untuk sampai habis menyalanya. Wah, lama itu juga sudah premium sekali. Premium itu. Karena yang di standar itu paling 1 jam, 1 jam setengah itu standar. Yang di luar-luar. Itu laku tuh kalau dijual ke Korea tuh Bang. Di Korea tuh banyaknya barbecue itu tuh. Itu semuanya pakai briket itu. Nah, ini target kita ke depan. Salah satu juga permasalahan dari teman-teman dosen itu di Jotang itu ada yang membuat namanya masin Pak Rektor. Oh iya, masin itu kayak sambal gitu ya? Ya, sambal masin yang bahannya dari limbah udang. Fermentasi ya kalau tidak salah ya. Tempatnya Pak Roni itu. Ya, betul Pak Rektor. Memang permasalahannya adalah proses fermentasinya masih sederhana, tradisional sehingga sentuhan dari teman-teman mesin dan industri sehingga membuat namanya Permas kece namanya Pak Rektor. Permas kece ya. Dengan Bu Nurul Huda ya dulu ya kalau nggak salah ya. Iya. Itu yang dibuat. Dapat hibah kalau nggak salah itu ya. Hibah dari Dikti saat itu. Okay. Nah, itu yang dilakukan. Jadi kolaborasi Pak Rektor. Jadi banyak produk-produk yang sudah teknologi tepat guna. Apa pengering ikan bage ya kalau tidak salah. Pak Dekan juga apa kemarin tuh yang terakhir? Kalau saya di ikan terinya. Ikan teri ya. Kalau tidak salah ada juga yang pengupas kemiri itu? Pengupas kemiri namanya Mas Jimmy Pak Rektor. Mas Jimmy? Ya. Apa itu Mas Jimmy? Jadi saya buat pengupas kemiri
Apa? Mas Jimmy dan Mas Kiri, jadi adik kakak dia. Apa tuh? Kalau Mas Kiri itu mesin pengering biji kemiri, Oh. kalau Mas Jimmy mesin pemecah biji kemiri. Oh gitu ya. Hebat juga mas-mas ini. Ya, karena permasalahan dihadapi oleh masyarakat. Iya, iya. Jadi tentu Iya. dengan rekayasa sistem Iya. sangat tepat sekali. Pak Dekan, kenapa kemiri itu kemudian? Karena banyak dihasilkan di Sumbawa, Pak Dekan. Ya Pak Rektor, jadi di NTB itu ada beberapa tempat, salah satu produk unggulan yang dihasilkan oleh pemerintah NTB, khususnya petani NTB kita itu adalah satu kemiri Pak Rektor. Iya, iya. Karena pusatnya ada di Lombok, di Sumbawa dan di Bima. Di Sumbawa ini di Salah satu di Sumbawa di daerah Batu pegunungan Lantai kita ya? ini, daerah Batu Lantik, Kecamatan Batu Lantik, Iya. tepatnya ada di Punik, di Batu Rotok, di Tepal, itu banyak sekali Pak Rektor. Nah, ini yang Jadi luar potensi biasa, desa potensi. ya. Saya tadi tertariknya sama Bu Dekan Dr. Maya tadi menyampaikan bahwa memang beliau kan juga tujuannya adalah bagaimana meningkatkan memberdayakan potensi-potensi lokal tadi ya. Ya, Pak Dekan juga banyak teknologi tepat gunanya juga seperti itu. Ya betul Pak Rektor. Salah satu di teknik elektro yang masih dikembangkan juga namanya alat pengusir hama burung. Oh iya. Itu. Betul. Jadi menggunakan Karena kita punya banyak sawah di sini ya, juga, banyak burung itu. segala macam. Nah, pada saat padi mau siap panen ini, kadang-kadang Tapi tidak luar biasa melukai burung ya, pipit tidak ini. melukai tidak melukai burungnya burung. ya. Jadi supaya ngusir ke sebelah mengusir sana burung. Jadi gitu ya. pengusir hama burung. Jadi pengusir burung aja Pak Rektor. Iya ya, bukan ditangkapin burungnya. Bukan, terus bukan. Jadi mengusir saja biar tidak makan padinya. Iya, iya, Jadi iya. beberapa banyak juga dari para dosen kita memang ya mungkin Pak Rektor lebih paham terkait proses riset ini memang tidak serta-merta harus langsung hasil produknya. Tapi Iya, alhamdulillah pasti butuh seperti waktu, halnya proses, Thomas Alva Edison Ya. yang dia meyakini bahwa yang ke-1000 itulah yang akan berhasil, maka perlu namanya iterasi gitu ya. Iterasi terus-menerus. Jadi belum tentu yang optimal yang sekarang, tapi kemudian terus diiterasi. Ya. Pak Dekan, terima kasih banyak di FRS, luar biasa banyak teknologi tepat guna dan juga pengabdian masyarakat. Terima kasih Pak Dekan. Ya. Sama-sama. Selanjutnya ini dengan Dekan FISIP nih, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Assalamualaikum Bang Aka. Waalaikumsalam. Ini pertemuan kedua ya, sebelumnya kita dengan Harsa kemarin ya. Ya, ketiga yang di Jakarta. Oh, dengan yang di Jakarta ketiga. Wah, saya hampir lupa, Pak Dekan masih ingat ini. Di Jakarta ya Bang, dengan Pak Andi Tirta kalau tidak salah. Dengan Pak Dekan juga dulu ya, kita ngobrol ke sana. Boleh sedikit cerita dari background pendidikan Pak Dekan? Ya, terima kasih Pak Rektor. Saya S1-nya di Universitas Muhammadiyah Jogja, di situ komunikasi dan penyiaran Islam. Terus S2 di Institut Kesenian Jakarta, ngambil seni urban dan industri budaya. Dan sempat ngambil D1 juga di Modern School of Design di Jakarta. Walaupun konsentrasi saya lebih ke fotografi sebenarnya. Iya, Pak Dekan ini ahli fotografi. Dulu pernah buat apa Bang dengan fotografi ini? Ya sudah keliling Indonesia, kecuali Papua ya. Nah, dulu saya bekerja di salah satu penerbit ensiklopedia, itu ada namanya Mata Bangsa di Jogja. Itu membuat ensiklopedia Pamekasan, Madura, ensiklopedia Muhammadiyah, NU. Jadi dari situ kita keliling-keliling. Ya, untuk mencari foto itu ya, Pak Dekan ya. Dan banyak itunya ya. Saya pernah ke Jakarta bersama beliau ini. Kebetulan beliau waktu itu mau sertifikasi dari sini ya kalau tidak salah ya. Hasil dari sertifikasi dari ISS ya, dari ISS, dan saya melihat karyanya begitu banyak, segini kalau nggak salah, satu box sendiri gitu, dan itu isinya adalah foto-foto beliau dari yang sudah dibukukan ya, dan itu menjadi ensiklopedia. Kalau teman-teman baca ensiklopedia, penjelasannya hanya sedikit gitu ya, tetapi kemudian fotonya yang besar, dan itu sudah menceritakan semua. Indah-indah semua ya Bang ya. Biasanya tentang apa sih? Tentang alam? Tentang manusia? Tergantung ensiklopedia apa. Kalau NU itu tentang masyarakat dan tentang Nahdlatul Ulamanya, organisasinya dan segala macam. Gitu ya. Terus juga pendiri-pendirinya, sejarahnya dan sebagainya. Muhammadiyah juga begitu. Nah, kalau tentang di Pamekasan Madura itu ya tentang manusianya, masyarakatnya, terus potensi-potensi kabupaten, daerah dan lain sebagainya gitu. I see. Ya. Pak Dekan cerita dong tentang FISIP. FISIP
Ya alhamdulillah masuk 1 tahun ya setelah bergabung dari sosiologi dan ilmu pemerintahan dari ISBUD. Ya. Awalnya FISIP itu dulu dari Vkom, Fakultas Ilmu Komunikasi. Ya Vkom sudah sejak kampus UTS berdiri 2013 sudah ada. Dulu memang konsentrasinya ilmu komunikasi ya, satu prodi. Dan saya prodi pertama saat itu. Ada 3 konsentrasi kalau nggak salah, jurnalistik, public relation, dan satu lagi Media ya? media kalau Ya. nggak salah. Ya, Mungkin media. ya seperti itu. Ya menarik di UTS ya, kita ketemu banyak orang dan orang-orang hebat dari segala penjuru, terutama dosen-dosen dari berbagai macam universitas terbaik di Indonesia dan juga di luar negeri gitu. Seperti itu. Kalau ilmu pemerintahan tuh ke arah mana tuh Bang? Ilmu pemerintahan kita? Ilmu pemerintahan itu lebih kepada apa ya? Mengatur manajemen juga, manajemen organisasi. Pemerintahan ya. Pemerintahan gitu. Juga Sementara sosiologi itu lebih kepada masalah-masalah sosial, ada patologi sosial, ada resolusi konflik, ada tentang riset-riset sosial dan banyak hal di situ. banyak hal Sosial. karena semua jadi laboratorium ya itu. Ya, betul. Kehidupan sosial Hubungan semuanya. sosial masyarakat. Bahkan sosial itu sosial perkotaan mungkin ya, sosial keluarga, gitu, sosiologi keluarga dan lain sebagainya, banyak sekali. Termasuk juga sebuah perusahaan kalau mau ditempatkan di sebuah daerah itu ada riset awalnya bagaimana penerimaan sosial masyarakatnya mendukung atau tidak, cenderung kemana dan lain sebagainya. Betul Pak Dekan. Nah itu ininya. Pak Dekan, pertanyaan selanjutnya adalah seperti hanya yang lain tadi, apa notable achievement gitu ya selama Pak Dekan memimpin Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik ini di masing-masing prodi lah gitu. Mungkin pengabdian masyarakatnya atau apa? Saya udah dua periode jadi dekan dari Vkom sampai ke FISIP. Rata-rata ya mahasiswa kami cukup kreatif ya. Iya, betul. Banyak ngadain pameran ya Bang ya? Pameran dan juga prestasi-prestasi di tingkat nasional. Iya. Gitu ya. Kalau nggak salah tahun 2019 itu pernah ada pertukaran mahasiswa juga ke Turki. Iya, iya betul. Ya, terus nah yang baru-baru ini yang baru saya ingat adalah Eagle Award. Iya, Harsa ya, yang kemarin Harsa, ya. Ya, memenangkan salah satu kompetensi film dokumenter. Betul. Ya, dan juga diundang di Rusia baru-baru ini, pemutaran di Ya, Rusia. bincang-bincang rektor sebelumnya Ya, betul. kita ngobrolin Betul, soal Pak itu Rektor. ya. Terus juga masuk nominasi Festival Film Indonesia, merupakan festival bergensi untuk Indonesia. Gitu. Ya, ya. Seperti itu. Terus pengabdian masyarakatnya mungkin Pak Dekan, para dosen-dosen kita. Ya, pengabdian masyarakat kami rata-rata di sekolah-sekolah dan juga kerjasama dengan berbagai macam perusahaan, baik di bidang media, TVRI, RRI, dan juga di media online ya. Ya, ya. Tribun News dan banyak sekali media-media yang lain. Dan kami juga dengan program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ini mengirim mahasiswa untuk magang juga di industri di Jakarta, di Bandung, Surabaya, dan juga di NTB ini untuk meningkatkan pengalaman dan pengetahuan mereka selain di kampus. Gitu. Pak Dekan, saya lihat tuh banyak alumni-alumni dari FISIP ya, khususnya dari Ilkom lah gitu ya. Itu banyak berkarya tuh di bidangnya ya. Ada yang mungkin jadi public relation officer gitu. Ada juga yang buka IO dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya memang prospektif lulusan daripada di khususnya Ilkom itu
luas gitu ya, sama seperti yang tadi Pak Ya, Supriyadi. betul Pak Rektor, luas. Tapi kalau di bidang ilmu komunikasi itu memang kalau dia bekerja di bidang misalnya media, misalnya content creator, terus juga sebagai desain grafis ataupun di public relation, gitu. Dan juga mampu bekerja di sebuah event, bisa mengelola sebuah IO ya, event EO, organizer gitu ya, betul, Pak ya. seperti itu. Dan banyak di tempat-tempat industri kreatif lainnya gitu. Ya, industri kreatif itu industri yang seperti halnya kuliner itu industri kreatif, terus kemudian IO juga industri kreatif. Kalau di manage dengan baik itu sebenarnya menghasilkan juga, orang bisa hidup di sana karena industri kreatif dia. Ya, betul. Ada yang jadi MC, makanya MC Kondang Sumbawa nih. MC Kondang Sumbawa itu lulusan kita ya. Dan ada beberapa alumni yang luar biasa. Suatu saat Pak Dekan waktu di Jakarta itu saya bertemu dengan salah satu alumni dan saya sangat surprise, dia itu menjadi manajer sebuah perusahaan, tapi perusahaannya bukan perusahaan media, Bang. Betul. Perusahaan konstruksi. Oh, ya. Nah, ini saya bilang, kamu ini kan lulusan Ilkom, tapi kemudian menjadi seorang manajer perusahaan konstruksi, bukan seorang dari teknik sipil. Betul. Gitu. Jadi memang diverse juga itu, dia bisa kemana-mana. Mungkin karena pentingnya dia bisa berkomunikasi dengan baik nggak sih Bang? Iya, benar juga gitu. Di ilmu komunikasi juga kan sebuah ilmu yang multidisiplin ya. Bisa masuk kemana-mana saja gitu. Ada di psikologi, ada di hukum, ada di ekonomi dan teknologi gitu ya, sains dan sebagainya gitu. Tapi di Ilkom kita beri dasar-dasar bagaimana dia cara berkomunikasi, terus bagaimana dia mengelola sebuah pesan, bagaimana dia mengatur sebuah media dan sebagainya sehingga pesan itu bisa tersampaikan dengan baik. Dan di sana banyak praktek ya, Pak Dekan ya? Di ilmu komunikasi. Banyak praktek. Rata-rata mata kuliah kita itu ya hampir 80% itu bisa menghasilkan sebuah produk atau karya atau bentuk kegiatan dan sebagainya. Selanjutnya Pak Dekan, kan Pak Dekan tuh ada IP-nya ya, ada politik, ilmu politik sebenarnya, kan FISIP, ilmu politik. Nah, ilmu politik kan kita berbicara masalah ilmu pemerintahan gitu ya. Sudah sejauh mana itu kemudian kontribusinya buat misalnya meningkatkan aparatur desa dan lain-lain itu? Bisa cerita sedikit Pak Dekan, ilmu politik. Di IP kan kita juga ada kelas ekstensi yang masih ada sampai sekarang ya, dari sebut sampai sekarang masih ada, yaitu membuka peluang bagi perangkat-perangkat desa yang mau S1 ya, karena kan semakin tinggi pendidikan para aparatur desa, otomatis dia punya kemampuan yang lebih lah, seperti itu. Jadi sudah sangat kontributif sejak didirikan di awal ya, pada saat Hizbud ada itu. Sudah banyak kelas paralel ya, kelas ekstensi yang memberikan banyak kepala desa. Ya, saya masih ingat beberapa waktu lalu pada saat wisuda ya, saya berkenalan gitu, ternyata mereka sudah bekerja, ada yang sebagai kades, ada yang sebagai sekdes, ada staf desa dan bahkan anggota dewan ya, anggota dewan juga ada itu yang kemudian mendapatkan gelar S1 dari tempat kita. Jadi luar biasa. Sosiologi, mereka pengabdian masyarakatnya ke arah mana tuh? Ya, lebih ke riset dan sebagainya gitu. Tentang permasalahan-permasalahan sosial, misalnya bagaimana permasalahan konflik segala macam bisa diselesaikan dengan baik. Termasuk juga ilmu pemerintahan dan sosiologi. Di situ juga kita banyak teman-teman kita, dosen-dosen kita itu terjun di sebagai konsultan politik gitu. Bagaimana membangun sebuah strategi kampanye, strategi politik dan sebagainya gitu. Jadi itu juga punya peluang besar bagi mahasiswa di FISIP ilmu pemerintahan dan sosiologi bisa melakukan sebuah strategi politik maupun bagaimana mengatur bagaimana program-program ataupun sebuah
strategi politik bisa berjalan dengan baik. Betul, betul. Gitu. Apalagi sekarang menjelang pemilu. Menjelang pemilu nih. Ya, banyak pesanan-pesanan juga itu. Iya, iya. Jadi laku juga dong menjadi konsultan-konsultan ya, untuk survei dan segala lain-lain macam, ya. polling segala macam. Ya. Nah, itu luar biasa. Itu sebenarnya adalah bagian dari pengabdian masyarakat juga para dosen dan mahasiswa kita. Nah, ini harus dipelajari oleh dosen kita, termasuk tadi Pak Roni soal masalah pengukuran, metodologinya seperti apa. Survei itu kan sebenarnya ada metodologinya gitu ya. Betul. Nah, itu mungkin bisa kolaborasi tuh, bagaimana pengukuran dari ini. Mungkin agak sedikit berbeda karena ini untuk psikologi gitu ya. Di sana untuk bagaimana sampling di masyarakat. Makasih banyak Pak Dekan. Terima kasih Pak Rektor. Terima kasih. Oke, last but not least, saya tiba berbincang dengan Dekan FTLM, Fakultas Teknologi Lingkungan dan Mineral, Mas Dedi Darmawansyah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pak Rektor. Ya, dengan pertanyaan yang sama tadi, dengan yang lain, mohon dijelaskan dulu tentang background pendidikan, Pak Dekan. Terima kasih Pak Rektor atas waktu dan kesempatannya. Jadi ini mungkin kali pertama saya mengikuti bincang bersama Rektor. Ya. Nah, jadi terkait pendidikan, saya adalah alumni dari D3 sebenarnya Pak Rektor. D3 di Politeknik Negeri Malang. Dan mengambil penelitian itu ke pemanfaatan fly ash ya. Fly ash itu adalah abu terbang yang biasanya itu limbah dari pembakaran batu bara. Nah, jadi material itu kita gunakan untuk bahan tambah pada material konstruksi. Betul. Nah, kemudian karena saya dari G3, kemudian saya melanjutkan S1 di ITS waktu itu, dan mengambil dan tertarik dengan bidang geoteknik. Nah, jadi geoteknik itu salah satu cabang dari teknik sipil, tetapi itu lebih banyak itu berkaitan dengan konstruksi yang berkaitan dengan tanah. Nah, misalnya saja kayak bangunan ini, jadi kami itu lebih banyak fokusnya itu ke fondasinya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian S2 saya melanjutkan di ITB dan mengambil teknik sipil, dan untuk konsentrasinya itu sama. Bergabung ke UTS setelah lulus? Bergabung ke UTS itu tahun 2015. Nah, jadi sebenarnya pada saat saya S1 itu saya bekerja di kontraktor itu di Surabaya. Nah, kemudian pas melanjutkan S2 juga saya sambil bekerja di konsultan. Nah, jadi dosen praktisi dong ya? Ini dosen yang pernah bekerja dulu sebelum menjadi dosen kan, Pak Dekan ya? Oke. Betul, Pak. Cerita sedikit tentang FTLM. Baik, nah jadi FTLM nyambung dari yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Mitra, ya, Dekan dari FRS. Nah, jadi FTLM itu terbentuk tahun 2021. Nah, jadi pada saat itu ini adalah salah satu fakultas hasil pemekaran dari Fakultas Teknik pada saat itu. Betul. Nah, jadi pada saat menjadi FTLM itu baru ada 3 program studi waktu itu Pak Rektor. Nah, jadi ada teknik sipil, teknik metalurgi, dan yang baru di tahun 2021 itu terbentuk juga itu adalah teknik lingkungan. Nah, jadi kemudian 1 tahun berselang, itu tepatnya tahun 2022, itu ada 1 program studi baru lagi yang terbentuk, yaitu teknik pertambangan. Nah, jadi saat ini kami sudah ada 4 program studi di sana. Kira-kira seperti itu. Dan juga saling berhubungan itu ya? Saling berhubungan. Boleh dijelasin nggak, kayak tadi Bu Dr. Maya menjelaskan bahwa bioteknologi menjadi satu backbone ke semuanya tuh. Kalau di FTLM seperti apa itu Pak? Baik, ini sesuai dengan visinya sebenarnya. Jadi FTLM itu berupaya untuk mengembangkan teknologi itu yang berbasis lingkungan. Betul. Nah, kemudian arahnya nanti itu teknologi-teknologi yang dihasilkan harapannya itu tepat guna. Betul. Nah, jadi sesuai dengan arahan dari Pak Rektor juga, harapannya bisa membumi dan mendunia. Nah, di kami itu ada teknik lingkungan nih, ada teknik lingkungan yang dia itu bisa masuk ke semua lini sebenarnya. Jadi dia bisa berkolaborasi juga dengan program studi yang lainnya. Nah, walaupun program studi ini baru Pak Rektor, namun dia itu bisa masuk atau berkolaborasi dengan program studi yang lain.
Nah, jadi karena berhubung visi kami itu yang tadi terkait dengan pengembangan teknologi berbasis lingkungan gitu ya. Nah, sehingga kayak misalnya kayak di teknik sipil ya. Nah, jadi di sana mengembangkan juga nih teknologi yaitu yang kaitannya itu dengan batakoplastik gitu ya. Oh, betul. Nah, jadi batakoplastik ini ya sebenarnya ini bagian dari limbah juga gitu. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi salah satu material konstruksi. Nah, harapannya ini bisa ramah lingkungan gitu ya. Nah, kemudian begitu juga dengan di teknik metalurgi gitu ya. Nah, teknik metalurgi sekarang itu lagi mengembangkan terkait dengan serat sisal gitu ya. Betul. Nah, serat sisal ini material alam gitu ya. Sisal itu kayak apa sih Pak Dekan? Nah, jadi dia itu seperti serabut gitu Pak Rektor. Nah, jadi dari tumbuhan ya dari berarti tumbuhan, ya? Betul. Nah, jadi dari tumbuhan. Jadi dia itu dikombinasikan dengan resin gitu ya. Nah, itu dicampur dengan resin. Nah, output dari penelitian ini harapannya ini bisa sebagai bahan alternatif untuk misalnya yang awalnya untuk kendaraan ini biasanya kan menggunakan plastik nih. Betul. Nah, jadi harapannya dengan menggunakan lebih ramah lingkungan ya gitu ya. Kemudian dari sisi kekuatannya jadi kayak fiber gitu ya mungkin ya karena punya serat-seratnya tadi ya. Betul. Sisal ini perusahaan yang sekarang lagi didampingi oleh LBH Olat Maras ini. Sisal ini salah satunya itu ya. SBS. Iya ya. Terus? Nah, kemudian ini yang salah satu prodi yang cukup banyak diminati yaitu teknik pertambangan ya. Nah, jadi teknik pertambangannya ini juga berkolaborasi nih Pak Rektor dengan teknik metalurgi. Betul. Nah, jadi mereka sekarang ini sedang mengembangkan bagaimana agar pertambangan itu bisa ramah lingkungan. Betul. Nah, jadi sekarang itu banyak penambang berbasis masyarakat, tetapi menggunakan bahan-bahan yang sejauh ini belum ramah lingkungan. Gitu ya. Nah, dengan adanya sentuhan dari teman-teman metalurgi maupun dari teknik pertambangan, nah itu ada satu formulasi yang mereka buat juga. Nah, itu tidak mencemari lingkungan. Betul. Nah, kalau untuk teknik lingkungan sendiri, nah mereka itu dengan isu-isu yang sekarang sedang berkembang, yaitu terkait dengan pemanasan global. Ya. Nah, jadi mereka banyak berkontribusi ke arah situ untuk pembuatan AMDAL dan betul. Saya lihat dosen-dosen FTLM juga sangat aktif ya di berbagai proyek, baik industri maupun pengabdian masyarakatnya. Ke arah mana itu biasanya, Pak Dekan? Sekarang ini beberapa dosen juga banyak terlibat untuk termasuk Pak Dekan ini ya, termasuk saya juga nih Pak Rektor di proyek-proyek dari PLN ya. Nah, jadi banyak kajian-kajian tentang lingkungan dan juga konstruksi gitu ya. Nah, jadi banyak sekarang ini pembangunan seperti tower baru gitu ya yang kemampuan apa yang bisa ditawarkan oleh teman-teman dosen teknik sipil, teknik metalurgi dan lain-lain? Nah, kalau untuk teknik sipil sendiri biasanya itu terlibat ke perencanaannya Pak Rektor ya. Jadi pembuatan DED gitu ya. Kemudian sebelum pembuatan DED pun itu ada terlibat juga untuk misalnya seperti penyelidikan tanahnya gitu ya. Dengan sondir tadi ya. Sondir, kita punya alatnya ya itu ya untuk yang itu. mana data-data itu nanti akan kita gunakan untuk sebagai data masukan untuk pembangunan konstruksi ya. Nah, kemudian untuk yang teman-teman dari teknik lingkungan itu banyak terlibat di kajian-kajian terkait analisis mengenai dampak lingkungan. Gitu ya. Penyusunan dokumen-dokumen teknis lingkungan itu ya. Lingkungan. Nah, lebih banyak ke arah situ. Nah, sejauh ini seperti itu Pak Rektor. Keterlibatan kami di. Kita punya pusat studi namanya PPL, Pusat Pengkajian Energi dan Lingkungan yang juga melibatkan bukan hanya ini Pak Dekan, juga Pak Roni terlibat ya di sana ya untuk kajian-kajiannya. Jadi lebih banyak juga ya di situ dosen-dosen yang terlibat ya Pak Dekan ya. Iya, lumayan banyak juga nih ada dosen dari teknik metalurgi, teknik lingkungan, kemudian ada juga yang dari teknik sipil ya. Betul. Banyak yang terlibat di situ untuk berkolaborasi dalam mengerjakan proyek-proyek kajian-kajian terkait dengan lingkungan ya. Dari luar ya, khususnya yang cukup banyak itu yang dari PLN. Dan satu lagi ini yang pendatang ya, seperti hanya prodi-prodi yang favorit tadi, ada manajemen, ada informatika. Sebenarnya satu di bawah informatika kalau tidak salah adalah teknik pertambangan ini. Gimana Pak Dekan ngelihat membludaknya banyak peminat di sana itu sekarang?
Ya memang teknik pertambangan ini ya salah satu prodi favorit mungkin ya di FTLM ya, karena memang ya bukan serta-merta prodi ini kemudian secara tiba-tiba banyak peminatnya, karena memang kita melihat Sumbawa sendiri itu ya salah satu daerah dengan potensi tambang yang luar biasa gitu ya. Betul. Nah, sehingga dengan kehadiran program studi teknik pertambangan di UTS ya membawa angin segar juga gitu ya. Nah, sehingga dari sisi peminatnya juga luar biasa sekarang ini. Dan saat ini sudah ada 2 kelas ini, Pak Rektor. Insya Allah mungkin di tahun-tahun mendatang akan lebih baik. Karena prodi baru itu susah untuk mencari mahasiswa, tapi ini luar biasa, udah 2 kelas, bahkan sebenarnya 3 kelas gitu ya. Tapi karena harus dilakukan seleksi gitu ya, beberapa di antaranya harus pindah ke prodi-prodi yang sejenis, yang lainnya gitu ya. Jadi karena potensi yang luar biasa besar bagi Sumbawa ini ya, untuk dikembangkan potensi pertambangan, khususnya pertambangan emas ya kita di sini ya. Ini kan sekarang banyak pertambangan-pertambangan yang sifatnya rakyat ya, yang mungkin dia ya kita sering mendengar juga banyak terjadi kecelakaan-kecelakaan ya. Ada yang tertimbun dan kemudian ya banyak yang meninggal di situ gitu. Ada pengabdian masyarakat ke sana dari dosen-dosen kita? Ya, yang sekarang cukup konsisten juga dilakukan itu dari teknik pertambangan ya, yang baru-baru ini kemarin di daerah penambangan rakyat juga di Sumbawa ya. Itu pengabdian masyarakat yang dilakukan ya. Mereka mengedukasi penambang rakyat gitu ya. Nah, khususnya terkait dengan misalnya proses penambangannya yang bisa harapannya ramah lingkungan. Nah, kemudian dari sisi K3-nya juga yang yang disosialisasikan ya, agar selama penambangan juga bisa zero incident juga, Pak Rektor. Nah, kemudian ini dari teman-teman metalurgi juga. Nah, ini mereka kebetulan ada desa binaan juga yang mereka gagas gitu ya di KSB ya. Nah, jadi itu bagian dari penambangan rakyat juga ya. Jadi mereka mengedukasi masyarakat gitu. Jadi ini backbone-nya berarti teknik lingkungan yang kemudian bisa ke teknik sipil dan menjadi pemersatu ya. Memang harus, fakultas itu memang harus begitu gitu, karena antar satu bidang ilmu dengan bidang ilmu lain tuh kemudian bisa disatukan. Kalau saya mau menyimpulkan, ini teknik lingkungan gitu ya. Kalau di tempat Ibu Dekan ini banyak gitu ya, saling berhubungan dengan satu lainnya. Di sana bioteknologi, di sana psikologi. Kalau Pak Aka semuanya. Kalau ini cuma satu-satunya. Pak Dekan juga lebih multi beliau karena bisa kemana-mana gitu ya. Pak Dekan Dedi Darmawangsa, terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Rektor. Teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya. Ya, teman-teman semua, itulah sahabat-sahabat saya dalam berjuang untuk memajukan kampus ini. Kita memajukan kampus ini, sahabat-sahabat berjuang. Tadi ada banyak sekali yang dilakukan oleh dekan-dekan kita, banyak pencapaian-pencapaian yang diraih oleh kampus ini, bukan karena saya sendiri sebagai rektor, tapi karena memang teman-teman ini yang melaksanakan, yang merealisasikan visi misi kita, kemudian diterjemahkan dengan berbagai macam kegiatan Tridharma perguruan tinggi, dan itulah tadi pencapaian-pencapaian yang sebenarnya masih banyak karena waktunya terbatas, tapi kita memang sangat mengapresiasi kerja para dekan semuanya. Terima kasih sebanyak-banyaknya buat teman-teman semua. Alhamdulillah, kalau kata Pak Yung tadi meminjam istilah apa tadi, kejayaan gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi satu noktah ya dari perjalanan Universitas Teknologi Sumbawa ke depannya, bahwa kita sudah melaksanakan ya, membuat sejarah baru di saat kita melaksanakan amanah sebagai dekan, direktur, rektor, dan lain sebagainya. Jadi setiap masa itu selalu ada pemimpinnya, dan setiap pemimpin pasti ada masanya. Nah, kita akan selesai di bulan Februari ini. Namun para dekan ini saya sebenarnya merekomendasikan untuk menjadi dekan terus-terusan gitu ya, kepada pemimpin yang lainnya. Tapi itu tergantung dari prerogatif daripada rektor dan juga yayasan tentu saja dalam melakukannya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa terima kasih atas kontribusi teman-teman semua. Bersama-sama kita memajukan kampus ini ke depan, mewujudkan kampus yang membumi dan mendunia. Demikian bincang-bincang rektor edisi rektor bersama para dekan dan direktur di episode yang ke-64. Kami akhiri, bila itu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.